Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para mahasiswa sekalian. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang World Truth Survey. Jadi ini pengantar apa itu World Truth Survey. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Nah, jadi ya di tempat kerja, kegiatan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak lepas dari adanya faktor-faktor berisiko baik kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 23 dinyatakan bahwa K3 harus diselenggarakan di semua tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya K3, mudah terjangkit penyakit atau mempunyai karyawan paling sedikit 10 orang. Nah, jadi memang sebenarnya ya ini jadi dasar kenapa perlu dilakukan waktu survei dan penerapan K3. Jadi sebenarnya memang di tempat kerja itu dimanapun lah ya, itu pasti memiliki faktor-faktor yang berisiko atau faktor risiko untuk terjadi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Maka itu perlu ya dalam program K3 adanya World Truth Survey ya atau metode survei ya, survei. Nah, ini sebenarnya World Truth Survey itu adalah salah satu metode, sebenarnya lebih banyak ada lagi metode yang lain ya. Nah, perusahaan perlu melakukan upaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja secara maksimal. Salah satunya adalah dengan program inspeksi K3. Nah, untuk mendeteksi adanya kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman dan segera memperbaikinya sebelum menyebabkan suatu kecelakaan. Ini menurut Skopindo tahun 1998. Nah, jadi memang ya tempat kerja ya itu perlu melakukan upaya-upaya untuk mencegah ataupun mengurangi ya terjadinya kecelakaan kerja secara maksimal. Maka perlulah dilakukan inspeksi. Tujuan akhir dari kesehatan kerja ini adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif ya, supaya dapat tercapai apabila didukung oleh lingkungan kerja ya. Tujuan ini dapat tercapai apabila didukung oleh lingkungan kerja yang memenuhi syarat kesehatan kerja. Nah, jadi ini dia ya. Nah, kita masuk ke definisi dari World Truth Survey itu sendiri. Nah, jadi World Truth Survey ini adalah ya, metode survei untuk mendapatkan informasi yang relatif sederhana, tapi cukup lengkap dalam waktu yang relatif singkat sehingga diperlukan upaya pengumpulan data untuk kepentingan penilaian secara umum dan analisa sederhana. Jadi World Truth Survey ini ya suatu metode survei untuk mendapatkan informasi yang relatif sederhana tapi cukup lengkap. Jadi ya dari bahasanya saja waktu survei sambil jalan sambil survei yang sambil melihat, merasakan apa yang dilihat dan dirasakan itu kemudian dicatat, direkam, direkod gitu ya. Nah, World Truth Survey dan checklist World Truth Survey merupakan teknik utama yang penting untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya di lingkungan kerja yang dapat memberikan efek atau gangguan pada kesehatan pekerja yang terpajang. Nah, jadi ini ya untuk survei ya juga ya untuk mengidentifikasi, ada yang mengidentifikasi, ada yang mengevaluasi. Identifikasi berarti bisa mendeteksi atau melihat ya apa saja bahaya yang ada di tempat kerja tersebut, atau mengevaluasi setelah dilakukan pengendalian. Dievaluasi, masih adakah potensi bahaya yang ada di situ? Ya. Nah, secara singkat, ya, secara cepat, jika memang masih terasanya ada, maka perlu dilakukan pengukuran seperti itu ya. Nah, waktu survei jadi salah satu upaya untuk mengenal bahaya tempat kerja ini. Nah, jadi prinsipnya nih waktu survei, ya, kita itu sebagai ahli K3 itu lihat sana survei, melihat, mendengar dan merasakan. Ya.
melihat, mendengar, merasakan. Apa yang positif dan negatif? Nah, ini ya. Melihat. Nah, pertama kita ambil dulu melihat. Nah, melihat apa? Apa yang dilihat? Jadi melihat di tempat kerja tersebut apa saja potensi bahaya. Ya. Positif mungkin apa yang hal-hal positif di tempat kerja. Apakah pekerja sudah pakai APD? Apakah pekerja sudah menggunakan bekerja sesuai dengan SOP, mentaati aturan? Nah, itu melihat. Dan kita lihat dengan mata kepala. Ya. Yang negatifnya apa? Nah, kita lihat ya. Apa saja bahaya yang ada di situ, ya. Apa saja potensi-potensi kecelakaan yang ada di situ, ya. Tidak hanya bahaya yang menyebabkan kecelakaan, bisa juga bahaya yang menyebabkan kebakaran, ya. Nah, jadi ini disurvei betul-betul, ya, dilihat betul-betul. Nah, yang kedua mendengarkan. Mendengarkan ini lebih sempit ya. Nah, mendengarkan apa yang ada di situ, mendengarkan gambaran atau pendapat dari karyawan pekerja di situ, apa keluhan mereka, apa yang mereka senangi, ya. Nah, itu. Jadi didengarkan. Kemudian dengarkan juga apakah ada bising, ya. Ya, itu. Nah, kemudian apalagi aturannya kurang jelas atau bagaimana, yang negatifnya misalnya gitu ya. Kenapa itu pekerja itu ada yang tidak menggunakan APD, ada yang tidak bekerja sesuai dengan SOP-nya atau melanggar aturan dan segala macamnya. Itu didengarkan terlebih dahulu, ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga merasakan. Nah, merasakan di sini lebih kepada merasakan apa saja yang dibilang dari pekerja tersebut, ya. Misalkan disebutkan oleh pekerja ataupun kita rasakan sendiri. Ya. Misalkan di sini tempat kerjanya di sini kerjanya hawanya panas, suhunya terasa panas. Ya, kita rasakan bener nggak sih panas gitu ya? Atau ini cuma kadang-kadang saja. Di sini terasa bising, oh di sini terasa getarannya bagaimana? Nah, itu kita rasakan di situ. Nah, itulah dilakukan waktu survei. Nah, itu sebenarnya ya nilai plusnya dari waktu survei karena kita langsung terjun dan melihat apa saja keluhan dan bahaya atau potensi bahaya yang ada di situ. Ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi, melihat potensi bahaya yang di tempat kerja, melihat penyebab kecelakaan, melihat kesalahan prosedur. Mendengarkan, nah ini tadi ya, mendengar keterangan pekerja, langsung cari informan, ya, keluhan pekerja. Kemudian merasakan keadaan bahaya tempat kerja tersebut dan merasakan keluhan yang dirasakan oleh pekerja ini. Ya, ini yang tadi saya jelaskan. Nah, kita masuk ke tujuan waktu survei. Nah, jadi untuk apa sih waktu survei itu, apa sih tujuannya? Pertama, memahami proses produksi denah tempat kerja. Jadi waktu survei ini kita melihat memang dari awal sampai akhir, ya. Dari awal proses produksi ini, kalau misalkan tempat kerja itu bergerak di bidang produksi, ya. Dari awal sampai akhir terjadinya produk atau terbentuknya produk. Atau yang lainnya, yang jelas bagaimana kita bisa memahami proses kerja dari pekerjaan tersebut atau pekerja itu. Jadi apa saja kegiatannya itu kita tahu, kita paham. Ya. Kemudian yang kedua, dapat mendengarkan pandangan pekerja dan pengawas kesehatan, ya, dan pengawas K3 mengenai lingkungan kerja. Nah, kan ada dua orang nih, ada dua pihak nih. Satu pengawas K3, satu pekerja. Nah, pengawas K3 mengatakan bahwa ini nilai ambang batas nilai survei hasil lingkungannya sekian, ya, masih di bawah nilai ambang batas, yang masih di bawah standar. Nah, bagaimana pandangan pekerja? Oh, ternyata dia masih merasakan risih, ya, masih kebisingan kah, terlalu panas kah, atau getaran. Nah, itu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ini yang mana yang benar, ya. Nah, yang benar tentu kita akan ukur ulang lagi, ya, betul tidak. Nah, kemudian pandangan pekerja lagi kapan? Nah, kadang kan biasanya mengukurnya ini kan lebih tahu pekerja ini kapan, kadang bahaya itu atau bahaya atau kebisingan atau risiko itu biasanya muncul kadang, ya,
kadang tidak pada saat pengukuran atau di jam-jam tertentu misalkan seperti itu. Nah, itu pekerja yang tahu, pengawas tidak tahu. Pengawas dia hanya menentukan jadwal langsung ukur seperti itu. Nah, itu perlu dilihat lagi ya. Nah, jadi kita dapat dengarkan nih pandangannya. Lalu kemudian yang ketiga, memahami pekerja dan tugas pekerja. Jadi kita juga bisa nanti melihat beban kerja seorang pekerja itu bisa kita lihat dari ini pekerjaan ini seperti apa. Ini seharusnya dikerjakan satu orang atau harusnya dikerjakan 2 orang untuk dikerjakan 1 orang. Nah, ini perlu dilihat sehingga tidak terjadi kelelahan ya, berbahaya itu kan. Nah, kemudian apalagi dan bisa menyebabkan penyakit ya, stres dan segala macam. Nah, itu bisa kita lihat. Ya. Kalau pekerjaan terlalu santai juga nggak bagus ya, nggak bagus. Nah, kemudian yang keempat, memahami dan mengenal bahaya lingkungan kerja. Ini ya jelas tadi tujuan sebenarnya ada mau dilihat tuh yang ini gitu ya, tapi yang lain dapat. Nah, kemudian kelima, mengintervensi upaya K3 terhadap kebijakan, pengendalian dan pemenuhan perundang-undangan. Jadi dari sini kita menginventarisir ya, Nah, upaya K3 ini kebijakannya sudah pas belum nih, sudah terlaksana atau belum ya. Kemudian pengendaliannya sudah benar nggak? Sudah sesuai nggak dengan bahayanya? Sudah terkendalikan nggak? Nah itu. Dan sudah memenuhi undang-undang nggak? Nah kita kan ambil undang-undang, kemudian kita lihat ini standarnya bagaimana, ya sudah pas atau belum? Nah kita bandingkan ya, hasil pengukuran. Nah inilah tujuan dari workload survei. Nah guna dari workload survei ini ya, ini ada identifikasi, ada investigasi, ada inspeksi. Nah, ini. Kapan dilakukan identifikasi? Ya, ini dia. Ya. Untuk apa deh? Siapa nih? Ya. Kita lihat. Nah, kalau di inputnya dari kita identifikasi dari orang, dari alatnya, dan ya ini ya siapa yang melakukan, kemudian alat, lembar, denah lokasi, bahan produksi, dan SOP. Nah, prosesnya kita lihat apa saja yang diidentifikasi, bahaya, fisik, kimia, biologi, risiko dan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lalu kemudian outputnya adalah rekomendasi langsung dan rekomendasi tidak langsung. Jadi sebenarnya sini ya kita lakukan identifikasi hampir sama dengan manajemen risiko ya. Jadi orangnya siapa kita tetapkan dulu, alatnya apa saja, kemudian bagaimana denah lokasinya ya, dan bahan produksi dan SOP-nya ya. Lalu kemudian di proses kita akan melihat apa saja bahayanya, identifikasi di sini. Bahaya fisik, kimia, ergonomi, psikologi, biologi, dan risiko kecelakaan dan penyakit kerja ini kita nilai. Ya, jadi baru bisa kita hasilkan ada rekomendasi langsung, ada rekomendasi tidak langsung. Rekomendasi langsung biasanya saat di lapangan, saat kita melakukan workload survei di situ, kita langsung bisa menyuruh pekerja itu harus pakai helm kah, atau harus pakai ini kah, ini harus pakai ini ya, harus dikasih cover mesinnya misalkan seperti itu. Nah, rekomendasi tidak langsung nanti akan kita buat surat ya, kemudian minta ke manajemen untuk merubahnya ya, maksudnya merubah merubah atau melaksanakan saran yang sudah kita berikan ya sebagai pengawas atau yang melakukan workload survei ya. Itu untuk identifikasi. Kemudian inspeksi. Nah, inspeksi ini juga kita akan melihat kedisiplinan pekerja, kemudian ada pelanggaran aturan. Selain itu juga sama, kita akan juga melihat apakah ada alat-alat yang atau penanggulangan atau pengendalian yang tidak terlaksana atau sudah terlaksana tapi belum maksimal atau tidak tepat. Nah, ini dilakukan inspeksi K3. Nah, kemudian investigasi. Nah, ini biasanya dilakukan apabila terjadi kecelakaan. Ya, apabila terjadi suatu kecelakaan, di mana akan dilihat ya diinvestigasi dari penyebab kecelakaan, ya. Kemudian kita lihat denah lokasinya, informasi tambahan dan histori kecelakaan. Nah, gitu kita akan lihat tempatnya langsung, kita lihat, kita rasakan di situ, ya. Nah, kita akan dapatkan nanti sebagai ini nanti lebih
ke investigasi kecelakaan ya. Nah, itu kita akan dapatkan informasi, kita kumpulkan, lalu baru kita bisa menyimpulkan bahwa penyebab kecelakaan ini apa ya. Nah, ini. Nah, itu tadi pengantar ya dari World Truck Survey. Ya. Semoga video ini bermanfaat dan makasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.